Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga akan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret dan kita akan belajar bersama-sama dalam tema yang baru, Way of Wisdom. Bagaimana hidup kita menjadi maksimal dengan hikmat yang dari Tuhan. Saya percaya kita semua antusias untuk mengalaminya bersama-sama. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menerima kebenaran firman-Nya. Shalom Transformers, hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk kita sembah. Amin. Kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Nya, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan
Yesus pribadi yang kami percaya, hanya Yesus pribadi yang kami yakin kami aman di dalamnya. So we worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, we know you. In the mountain air, in the valley low, you are always there, and you are always close. I can feel your grace as you guide my steps in the darkest place. I know who you are. Oh, you are Lord, Lord, Maker, Savior. I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away, and those who hope in you will never be ashamed, 'cause I know who you are. You have walked the earth and you understand. You know every hurt and you hold my hand. Though the storms may rage, oh, they still know your name, Jesus. So I know who you are. Oh, I know who you are. Lord, Maker, Savior. I know that through it all,
Halo Transformers, senang sekali kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Maret 2023, The Year of Victorious Faith. Saya percaya sepanjang 2 bulan ini kita terus bertumbuh bersama-sama dalam transformation journey kita. Dan di bulan yang ketiga ini, saya mau mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama bagaimana kita hidup di dalam jalan-jalan yang datangnya dari hikmat Tuhan. Sebabnya tema bulan Maret ini adalah Way of Wisdom atau bisa disingkat dengan wow. Jadi saya percaya waktu hidup kita itu sesuai dengan jalan-jalan hikmat yang dari Tuhan, maka hidup kita akan jadi wow. Artinya apa? Akan melihat bagaimana kemenangan, terobosan, dan hal-hal yang memang sudah Tuhan janjikan buat mereka yang hidup seturut dengan jalannya, pasti juga akan kita terima dan kita nikmati dalam kehidupan kita. Nah, saya akan banyak berbicara soal Amsal hari ini dan saya percaya Tuhan akan memperlengkapi kita semua untuk kita bukan hanya menjadi orang yang pandai menurut ukuran dunia, tetapi kita menjadi orang-orang yang disebut berhikmat. Nah, mari kita mulai. Di Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 ada sebuah ayat yang sering kali kita dengar dan most likely banyak dari kita sudah pernah membaca atau mendengarnya. Dituliskan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, sebuah terjemahan yang dibuat untuk membuat orang-orang lebih mudah memahami bagaimana bahasa asli dari Alkitab itu kemudian diterjemahkan dalam konteksnya kepada bahasa Indonesia. Dituliskan begini, sikap hormat dan takut akan Tuhan adalah cara yang pertama dan terutama untuk menjadi bijak. Saya ulang sekali lagi, sikap hormat dan takut akan Tuhan adalah cara yang pertama dan terutama untuk menjadi bijak. Tetapi orang-orang bebal tidak menghargai kebijaksanaan dan tidak mau diajar. Nah, menarik sekali kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia ini, bahwa ternyata cara yang pertama dan terutama untuk menjadi bijak adalah memiliki sikap hormat dan takut akan Tuhan. Dan kebalikannya disebut orang-orang bebal. Jadi kebalikan daripada orang-orang bijak atau bijaksana disebut orang bebal yang tidak menghargai kebijaksanaan, tidak mau diajar. Nah, saya mau menyampaikan sebuah dasar dari tema sepanjang bulan ini. Pertanyaannya jadi apa itu hikmat sebenarnya? Dan apa gunanya hikmat? Nah, hikmat itu membuat orang menjadi bijaksana. Menjadikan Anda dan saya bijaksana. Artinya apa? Tahu bagaimana bersikap dan bertindak benar. Dan ini bicara soal integritas. Bertindak dan bersikap benar. Lalu kemudian yang kedua, bersedia belajar. Ini bicara tentang kerendahan hati. Jadi waktu kita hidup dalam way of wisdom, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahu bagaimana hidup dalam integritas. Sikap dan tindakan tentunya termasuk perkataan kita sesuai dengan kebenaran. Dan kita punya kesediaan hati yang lembut untuk belajar. Inilah yang disebut kerendahan hati. Nah, doa saya tentunya sepanjang bulan ini kita akan sama-sama diperlengkapi sehingga kita boleh terus diubahkan dan mensubmitkan diri di bawah Tuhan dengan kebenarannya supaya kita boleh ditransformasi menjadi orang-orang yang bijak. Nah, kita akan teruskan di dalam Amsal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22. Nah, kali ini saya akan menggunakan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Another translation yang menolong kita untuk memahami konteks dari firman Tuhan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Nah, saya membagi minggu ini dalam 2 topik, yaitu yang pertama kita belajar mengerti dan mengetahui apa sebenarnya tanggung jawab, peranan, bagian Anda dan saya supaya kita boleh hidup sebagai orang yang bijak, hidup di dalam jalan hikmat, way of wisdom. Dan yang kedua nanti kita akan sama-sama belajar tentang janji atau hasil atau buah yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita orang-orang yang mau hidup
di dalam jalan hikmat Tuhan atau menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, tadi yang saya sampaikan, Amsal 2 akan menjadi dasar dari firman Tuhan yang kita sama-sama belajar hari ini. Saya percaya kita semua punya kerinduan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat. Kalau Anda sedang menonton dan menyaksikan ini bersama dengan keluarga dan sahabat atau siapapun, tanya sama orang di sebelahnya. Mana yang kamu lebih pilih? Menjadi orang yang berhikmat, yang bijaksana, yang tahu bagaimana bersikap dan berbuat, yang punya kerendahan hati, atau menjadi orang yang bebal, orang yang justru sebaliknya nggak tahu apa yang harus dilakukan, selalu stres sendiri, dan tentunya tidak mau berubah. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda memilih untuk menjadi orang-orang yang bijak atau bijaksana. Sebabnya kita mau belajar sama-sama hari ini. Yang pertama, apa yang menjadi tanggung jawab kita atau apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ayat pertama dalam Amsal 2, bahasa Indonesia masa kini dituliskan begini. Terimalah ajaran-ajaranku anakku dan ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku kepadamu. Nah, saudara, tentunya kita tahu dalam Amsal 2 ini hikmat itu ditaruh atau disampaikan dalam konteks sebagai pribadi. Dan tentunya kita percaya hikmatnya adalah representasi dari kualitas yang Tuhan mau. Ketika kita hidup dalam hikmat, artinya sang hikmat itu sendiri itu teraplikasikan dalam hidup kita. Dan tentunya kita tahu sumber hikmat datangnya dari Tuhan. Makanya ada firman Tuhan tertulis, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan yang akan memberikannya tanpa membangkit-bangkit. Artinya apa? Kalau Anda dan saya tahu betul untuk menjadi orang bijaksana kita perlu hikmat dari Tuhan, maka kita tinggal memintanya. Dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Aku butuh hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikannya kepada kita supaya kita mendapatkan hikmat yang menolong kita menjadi orang yang bijaksana. Terimalah ajaran-ajaranku anakku dan ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku kepadamu. Ada dua kata yang menjadi kunci di sini. Yang pertama adalah menerima dan yang kedua adalah mengingat. Nah, bagaimana cara kita menerima hikmat Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan datangnya dari firman Tuhan. Karena itulah sumber hikmat, sumber pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Adalah tidak mungkin buat Anda dan saya menjadi orang yang berhikmat kecuali kita membiasakan diri untuk bergaul, untuk duduk diam, untuk membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya kita terima atau kita baca dan kita lihat atau asal lewat saja, tapi kita perlu mengingat. Nah, apa maksudnya mengingat? Ini bukan sekedar kita menghafalkan sebuah ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi yang jauh lebih dalam dari kata mengingat ini artinya apa? Kita bukan hanya menerimanya, tapi kemudian kita menjadikan itu sebagai panduan, sebagai guidance. Sehingga dalam momen-momen ketika kita ada di persimpangan jalan, dalam situasi di mana kita tidak tahu apa harus kita lakukan, hikmat yang datang dari firman Tuhan itu datang dan kemudian kita ingat karena kita pernah membaca, menerima, dan merenungkannya. Jadi sekali lagi, dari yang pertama ini kita belajar, yang pertama apa? Menerima, dan yang kedua mengingat. Yaitu apa? Ajaran dan nasihat dari sang hikmat, yaitu dari firman Tuhan. Yang kedua, dituliskan di ayat yang kedua dan ketiga begini. Perhatikanlah apa yang bijaksana dan berusahalah memahaminya. Ya anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Perhatikan apa yang bijaksana dan berusaha memahaminya. Memperhatikan artinya kita bukan cuma sekedar membaca, mendengar, melihat, tetapi dengan penuh perhatian sampai kita mendapatkan pemahaman atau pengertian. Nah, tentunya kita tahu pengertian dari firman Tuhan tidak akan kita dapatkan tanpa pertolongan dan pewahyuan dari Roh Kudus. Makanya Alkitab akan cuma jadi buku dengan tulisan yang tidak punya makna kecuali ketika kita membaca dan menerimanya. Roh Kudus bekerja buat setiap kita untuk memberikan pengertian, memberikan kita pemahaman tentang apa yang Tuhan maksudkan.
Jadi poin yang kedua ini bicara soal apa? Memperhatikan dan memahami ajaran dan nasihat sang hikmat melalui pengertian yang datang darinya. Kenapa ini jadi penting, saudara? Karena banyak orang tahu tapi nggak paham. Kita hanya akan benar-benar melakukan sesuatu yang kita terima sebagai pengajaran waktu kita paham. Makanya waktu kita mengajar anak-anak kita misalkan, katanya barang siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Artinya apa? Berulang-ulang, berulang-ulang. Renungkan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada pemahaman. Dan pemahaman yang kita dapatkan itu yang akan menolong kita untuk mau dan bersedia menjalani hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya ketika orang paham bahwa inilah yang Tuhan mau, bahwa inilah yang terbaik buat kita, maka kemudian orang tersebut akan melakukannya. Tahu saja tidak cukup. Sama seperti perumpamaan ini. Berapa banyak yang tahu bahwa dalam tanda kutip Tuhannya orang Kristiani itu adalah Yesus. Semua orang tahu karena itu sebuah pengetahuan umum. Tapi untuk bisa menikmati, mengalami segala sesuatu yang dia janjikan, kita harus mengalami atau memahami. Nggak bisa cuma sekedar tahu. Ya. Yang ketiga, dituliskan di ayat yang keempat, carilah hikmat seperti mencari emas. Dan kejarlah itu seperti mengejar harta yang terpendam. Coba kita bayangkan, orang yang mencari emas ya di zaman dahulu ketika orang menggali tanah gitu ya, lalu kemudian mengayak air lumpur untuk menemukan emas di zaman waktu itu di dunia barat gitu ya. Tentunya kan orang yang mencari emas dan mengejar itu seperti harta yang terpendam. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Punya kerinduan, punya niat, punya apa ya? Ingin sekali untuk menemukannya. Sesuatu yang dicari-cari, sesuatu yang benar-benar ingin sekali ditemukan. Mungkin kalau ilustrasi lainnya adalah sama seperti ketika kita sedang mengejar atau mendekati ya seorang wanita misalkan sebagai seorang pria yang kemudian kita ingin menjadi pacarnya atau menjadi suaminya suatu hari. Ada sebuah dorongan yang luar biasa buat kita untuk melakukan semua yang perlu, bahkan mengorbankan kepentingan atau keinginan kita supaya apa yang jadi kerinduan kita, harta terpendam itu bisa kita dapatkan. Makanya hal yang pertama adalah kita perlu mengejar sang hikmat. Mengejar artinya aktif bagian kita. Kita bukan jadi orang-orang yang cuma duduk diam lalu berharap seperti ada durian yang jatuh di kepala kita. Tapi kita punya kerinduan untuk mengejar kehadiran Tuhan. Dalam pengertian apa? Kita mau mendekat kepada Tuhan. Artinya apa? Kita nggak cuma jadi orang yang take it for granted. Ya udah, saya percaya Tuhan, Tuhan mengasihi saya, that's it. Tapi kita mau jadi orang yang bertumbuh dalam bergaul karib dengan Tuhan. Dan di ayat yang berikutnya dituliskan di ayat yang ke-9, kalau engkau menuruti aku anakku, ya, maka kemudian ada akibatnya. Engkau akan tahu apa yang adil, jujur, dan baik. Tapi kata kuncinya adalah kalau engkau menuruti aku. Artinya waktu kita mengejar hikmat, bukan hanya kita kejar, lalu kemudian ketika kita menemukannya, kita perlu jadi orang-orang yang taat kepada kehendak dan jalan-jalannya. Di ayat 10 dikatakan, karena itu anakku ikutlah teladan orang baik dan hiduplah menurut kemauan Allah. Jadi bagian kita yang ketiga ini adalah kita mengejar hikmat, kita merindukan hikmat dan melakukan semua. Bahkan hal-hal yang menjadi sacrifice kita supaya kita mendapatkan hikmat itu dan kemudian kita taat kepadanya. Jalan hidup kita sesuai dengan jalan-jalan sang hikmat. Baru disitulah kita akan menjadi orang yang menjadi bijaksana. Nah, jadi 3 hal ini yang menjadi tanggung jawab Anda dan saya. Memang betul kita datang meminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikannya. Tapi ada bagian kita. Yang pertama sekali lagi menerima dan mengingat ajaran dan nasihat dari sang hikmat. Yaitu firman Tuhan. Yang kedua memperhatikan dan memahami ajaran dan nasihat sang hikmat. Dan luar biasanya pengertiannya datangnya dari Tuhan sendiri. Dan yang ketiga mengejar, merindukan, mencari sungguh-sungguh sang hikmat. Dan kemudian ketika kita menemukannya kita menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak dan jalan-jalan kebenarannya. Nah, ini adalah bagian tanggung jawab Anda dan saya. Nah,
Sekarang kita masuk kepada bagian yang saya percaya kita semua tentunya inginkan dan rindukan, yaitu buah atau hasil atau dalam tanda kutip akibat dari ketika kita melakukan tanggung jawab kita dan kemudian mendapatkan hikmat dan menjadi orang-orang yang berhikmat atau bijaksana. Nah, ada 5 hal. Ini kabar yang luar biasa kan, tanggung jawabnya 3, hasilnya 5. Lebih cuan katanya. Tapi bukan soal itu, tapi apa yang saya mau sampaikan begini. Bahwa memang Tuhan sudah menuliskan janjinya. Waktu kita melakukan bagian kita merindukan hikmat, kita taat kepada firman Tuhan, kita taat kepada Sang Hikmat, kita berjalan dalam way of wisdom-nya Tuhan, inilah hal-hal yang akan kita alami. Yang pertama, ayat kelima menuliskan sebuah janji Tuhan. Dengan demikian, engkau akan tahu apa artinya takut akan Tuhan dan engkau akan mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Kenapa hidup dalam takut akan Tuhan adalah sebuah hasil atau buah yang kita rindukan? Karena waktu kita mendapat pengetahuan tentang Allah, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka hidup kita ini sebenarnya dalam kesadaran penuh bahwa dimanapun kita berada, kapanpun itu, dengan siapa kita berada, dalam situasi apapun, kita menyadari penuh Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan kesadaran ini akan membuat kita punya kekaguman sekaligus menjadi orang yang hormat kepada Tuhan, sekalipun dia dekat dengan kita. Ini yang akan menolong kita untuk hidup dalam jalan kebenaran. Kita nggak akan mudah menyimpang ke kiri dan yang ke kanan. Banyak orang suka takut, bagaimana nanti kalau saya jatuh dalam dosa lagi? Bagaimana kalau nanti saya menyimpang lagi? Kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan, seperti Paulus bilang, inilah yang kau kehendaki, yaitu mengenal Dia. Seorang Paulus punya kerinduan pengenalan akan Tuhan. Dan itulah yang akan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 dituliskan buah yang kita peroleh apa berikutnya? Mendapatkan hikmat, pengetahuan, dan pengertian dari Tuhan. Ya, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari Dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Tuhan yang memberikan hikmat, maka kita jadi punya pengetahuan dan pengertian. Dalam situasi-situasi dalam tanda kutip normal dan yang happy-happy, mungkin kita pikir hidup kita baik-baik saja. Tapi ada masa-masa dalam hidup kita ini di mana kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit, kondisi yang pelik, pilihan-pilihan yang sulit, bahkan dalam kondisi terdesak dan terjepit. Tetapi waktu kita punya hikmat Tuhan, Tuhan yang menolong kita, Dia memberikan kita pengetahuan dan pengertian sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dengan cara apa dan kapan untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu. Itulah orang yang berhikmat. Dengan kata lain, sekalipun kita terjepit, kita akan tetap melejit. Apa yang saya mau sampaikan begini, bahwa masalah dan tantangan masih akan tetap kita hadapi. Tapi hikmat Tuhan itu akan menolong kita untuk gak kehabisan harapan dan selalu menemukan jalan dalam Tuhan, bahkan dalam situasi yang sulit. Entahkah itu dalam pernikahan kita, entahkah itu dalam menjalankan bisnis kita, entahkah itu dalam pelayanan yang sedang kita kerjakan, ataukah sedang dalam mendidik anak. Tidak ada satupun yang kita lakukan di mana kita tidak butuh hikmat Tuhan. Salomo ketika ditanya, dia pilih yang mana? Dia pilih hikmat Tuhan dan dia memilih pilihan yang tepat. Karena waktu kita menerima hikmat dan memiliki hikmat dari Tuhan, maka sesungguhnya yang lain otomatis kita akan dapatkan. Saya masih ingat sekali bahwa ketika saya mengerti soal pentingnya hikmat Tuhan ini ketika saya lahir baru di awal-awal kelahiran baru sebagai orang percaya, doa saya salah satunya yang tidak pernah berubah. Maka sampai hari ini saya masih terus berdoa yang sama. Adalah Tuhan, aku minta hikmat yang dari Tuhan. Supaya ketika aku memimpin, ketika aku melayani, ketika aku menggembalakan, ketika aku di rumah tanggaku, ketika aku dalam bisnis dan pekerjaanku, ketika mendidik anak, aku tahu tidak ada yang bisa menolongku kecuali hikmat yang dari Tuhan. Nah, saudara, kerinduan inilah yang Tuhan bilang. Barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Ya. Dan saya pernah sampaikan juga bahwa tantangan atau pergumulan apapun yang kita hadapi akan sangat disayangkan kalau lewat dari pergumulan ini kemudian kita nggak belajar apa-apa. Itulah pentingnya hikmat supaya kita mengerti. Itulah yang maksud dengan pengertian. Yang ketiga dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, kepada orang yang tulus dan tak bercela diberikannya pertolongan dan perlindungan. Tuhan menjaga
orang-orang yang berlaku adil dan melindungi mereka yang mencintai Dia. Dengan kata lain, buah yang ketiga yang kita dapatkan adalah kita menerima pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Berapa banyak yang saudara yang berkata, saya nggak butuh pertolongan Tuhan, saya nggak butuh perlindungan Tuhan. Tentunya kita semua membutuhkannya. Dan perlindungan dan pertolongan Tuhan itu akan kita peroleh waktu kita hidup seturut dengan hikmat Tuhan. Definisinya apa? Tulus, tak bercela, dan berlaku adil. Bukankah ini yang akan kita kerjakan waktu hikmat memimpin hidup kita? Firman Tuhan itu sangat, kalau menurut saya sangat jelas. Kalau kamu A, maka B. Semua sudah dituliskan. Sehingga ketika kita tidak memperoleh B, maka kita perlu cari tahu. Apakah kita sudah melakukan A? Kasih Tuhan tidak bersyarat, kasih Tuhan sempurna dan tidak pernah ada habisnya. Tetapi setiap perintah Tuhan yang mengandung janji hanya akan membuat kita menikmati janji-janji, buah hasil yang Dia janjikan. Waktu kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Hal yang keempat di ayat yang ke-9 sampai ke-12 dituliskan begini. Kalau engkau menuruti aku, anakku, engkau akan tahu apa yang adil, jujur dan baik. Engkau akan tahu bagaimana caranya engkau harus hidup. Banyak orang nggak tahu gimana cara harus hidup. Masa depannya mau kemana juga bingung. Nah ini Tuhan janjikan ini. Kau akan menjadi bijaksana dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu. Pengertian dan kecerdasanmu akan melindungimu serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik dan juga menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat. Dan ditambahkan di ayat 16 penting dan menurut saya ini bukan hanya untuk para pria tapi bicara secara umum tentang godaan. Engkau anakku akan bisa menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis yang katanya jalannya menuju kepada kematian. Dan ini bukan hanya bicara pria terhadap godaan dari perempuan nakal di sini, tapi bicara bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup tegar dan tegas menolak setiap godaan yang bukan datang, maksud saya godaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang dimaksud apa? Memahami, mengerti, dan kemudian mampu untuk hidup di jalan yang benar. Atau kalau pakai bahasa tadi, kita memahami dan tahu bagaimana caranya mampu untuk kita tahu bagaimana kita harus hidup. Dulu ada satu statement hidup yang benar-benar hidup gitu. Banyak orang kebingungan dalam hidupnya, gak tahu kemana harus melangkah. Gak punya masa depan, gak punya perencanaan masa depan, bahkan gak tahu. Dan saya gak bicara soal anak-anak muda, tapi bahkan orang-orang yang sudah berusia, sudah menikah, sudah punya pekerjaan, tetapi tidak tahu kemana hidupnya harus dilakukan. Bagaimana dia harus menjalani hidup ini. Semua serba bingung, seperti seorang yang ke kanan gak tahu, ke kiri gak tahu. Dan inilah gambaran orang-orang yang kekurangan atau gak memiliki hikmat. Padahal Tuhan sudah bilang, aku memberikan hikmat. Kita akan menjadi orang yang bisa mengikuti cara hidup yang baik. Karena kita dicegah untuk mengikuti cara hidup yang tidak baik. Saudara, kalau kita memperhatikan dunia ini, ada banyak sekali kebenaran yang bukan kebenaran, tapi jadi seolah-olah kebenaran. Dan butuh hikmat Tuhan. Ini saya beri contoh yang sangat fresh belum lama ini. Ketika saya sedang dalam perjalanan untuk melayani satu komunitas pasutri gitu ya, pasangan suami istri, di jalan itu ketika saya dalam proses ke sana saya sudah menyiapkan apa yang mau saya bagikan. Kemudian seperti saya bilang tadi, saya selalu berdoa Tuhan kasih hikmat, apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada komunitas ini gitu kan. Dan menariknya di dalam perjalanan itu Tuhan kasih saya hikmat. Nah inilah yang saya maksud hikmat yang kemudian memberitahukan kepada kita bahkan bagaimana kita harus melayani. Bagaimana kita harus mengerjakan sesuatu. Apa yang bahkan harus kita katakan. Dan by the way ini bukan hanya dalam konteks pelayanan ya saudara. Tapi dalam konteks ketika kita sedang menghadapi situasi di bisnis. Sedang menghadapi situasi dalam parenting atau keluarga kita. Ini berlaku sama. Karena Tuhan ada dalam segala sesuatu. Dia mau hidup kita sempurna dan maksimal pada akhirnya dalam setiap aspek. Jadi saya tidak hanya bicara dalam konteks pelayanan, tapi contoh yang saya mau sampaikan ini adalah kebetulan dalam konteks pelayanan. Jadi ketika bicara soal suami istri, saya selalu ingat bahwa salah satu prinsip yang tidak boleh lupa, yang bahkan 2 minggu yang lalu kita mendengar bagaimana diskusi saya dengan Pak Budi dan Ibu Berlianti gitu ya, soal 2 equal 1, soal 2 menjadi 1. Nah, berapa banyak dari saudara yang seringkali kita itu sangat
familiar dengan sebuah istilah namanya competition. Mungkin kita suka bilang, enggak, saya bukan orang yang suka berkompetisi. Nah, kita suka kadang-kadang salah kaprah. Katakanlah dalam sebuah momen gitu ya, kemudian ada yang ditanya. Dan kemarin saya tanyakan juga dalam komunitas itu. Siapa di antara di sini yang ingin menjadi yang terbaik gitu kan saya tanya. Dan banyak tangan yang terangkat tentunya. Kenapa? Karena memang itu sistem dunia ini bekerja. Karena yang terbaiklah yang akan dapat ranking 1 kalau di sekolah. Karena yang terbaiklah yang mendapat juara. Dalam pertandingan perlombaan, yang terbaik akan mengangkat piala. Kalau di kantor, yang terbaik yang akan dapat promosi. Yang jadi jabatannya lebih tinggi. Segala sesuatu hanya kita bisa dapatkan kalau kita jadi yang terbaik. Nah, lalu kemudian saya bertanya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua saya bertanya, berapa banyak yang di sini percaya bahwa Tuhan menciptakan kita itu unik dan berbeda. Bahkan anak yang kembar lahir dari rahim yang sama pun Tuhan ciptakan dengan keunikan dan keistimewaan yang berbeda. Siapa yang nggak setuju? Nggak ada yang ngangkat tangan. Semua percaya. Oke, kemudian saya bertanya pertanyaan yang ketiga. Bila demikian halnya, berapa banyak dari kita semua yang hari ini kalau saya tanya, apakah benar Tuhan menginginkan kita untuk jadi yang terbaik? Semua mulai mikir. Poinnya begini, saudara. Waktu kita berpikir untuk jadi yang terbaik, maka yang muncul adalah kita mau jadi orang yang punya power lebih, yang lebih menguasai, yang lebih tinggi. Dan bayangkan kalau ini terjadi dalam kehidupan suami istri. Firman Tuhan menuliskan dalam kitab Kejadian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa dituliskan bahwa dan kau akan birahi terhadap suamimu. Ayat itu dalam bahasa terjemah aslinya menggambarkan begini, bahwa suami mulai hari ini karena dosa ingin menguasai istrinya dan sebaliknya istri ingin menguasai suaminya. Nah, saudara bayangkan bagaimana kehidupan atau hubungan dua orang yang ingin saling menguasai. Apakah ada keharmonisan? Apakah ada hal yang baik di sana? Tentu jawabannya tidak. Nah, komunitas yang tadi saya ceritakan mereka baru sadar, benar juga ya. Kalau gitu berarti kita bukan harus menjadi yang terbaik. Kata Indonesia yang mungkin lebih tepat adalah kita perlu menjadi maksimal sesuai potensi talenta kita. Dan artinya satu dengan yang lain harusnya kita saling melengkapi. Saya bukan jadi superior ketimbang kamu. Atau sebaliknya saya bukan inferior terhadap kamu. Tapi saya punya sesuatu yang Tuhan berikan dan percayakan. Yang bisa melengkapi apa yang kamu tidak miliki. Yang kamu miliki, kamu bisa melengkapi saya. So instead of compete, we should complete each other. Dan ini sangat relevan dalam pernikahan. Lalu hikmat yang Tuhan kasih begini. Tiba-tiba aja saya dapat gambaran soal rice cooker. Nah ini kan menarik ya. Berarti Tuhan itu kan sangat relevan gitu ya. Walaupun zaman Yesus di Yahudi belum ada rice cooker. Dari zaman dulu sampai sekarang, walaupun ada rice cooker, kita tahu cara menanak nasi itu komponennya cuma 2. Air dan beras. Setuju ya? Air dan beras. Dan ketika air dan beras dalam komposisi yang tepat itu diproses dalam sebuah rice cooker, maka kemudian itu menghasilkan nasi. Ya kemudian kita nikmati ketika kita makan sebagai orang Indonesia gitu kan, apapun lauknya. Nah pertanyaan saya kemudian di dalam komunitas itu yang saya tanyakan kepada Anda semua hari ini juga adalah, unsur mana yang lebih penting? Airkah atau beraskah? Tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa? Karena tanpa air, beras berdiri sendiri tidak akan pernah menjadi nasi. Dan tanpa beras, air tidak akan pernah juga menjadi nasi. Ketika air dan beras melebur menjadi satu, saling melengkapi bagiannya masing-masing, maka hasilnya adalah nasi yang bisa dinikmati, sebuah produk yang baru, keunikan yang memiliki nilai manfaat lebih besar daripada bentuk aslinya, dan menariknya tidak lagi bisa dipisahkan. Saya nggak bisa peras nasi keluarin air, lalu berasnya kembali, nggak bisa. Dan inilah suami istri. Kesatuan dalam pernikahan harusnya seperti itu. Artinya, suami tidak perlu harus selalu paling benar. Demikian juga istri. Karena yang dikejar bukan siapa yang lebih benar, siapa yang menang, siapa yang lebih baik opininya. Tetapi yang dikejar lagi nih, apa yang menjadi yang terbaik, apa opini yang
terbaik, apa jalan keluar yang paling tepat yang Tuhan kehendaki buat pernikahan ini. Dan kalaupun kebetulan itu adalah opini dari si istri atau suami, and that's okay. Jadi kita bukan mencatat skor. Dalam sejarah 14 tahun pernikahan, dalam setiap diskusi dan debat, suami sudah memenangkan 10, istri memenangkan 7, kan nggak gitu. Tapi tanpa kita sadari, kita seperti beras yang teriak-teriak tidak butuh air dan merasa lebih penting dari air untuk menghasilkan nasi. Atau kita jadi seperti air yang teriak-teriak dan berkata, tanpa aku, kamu nggak pernah jadi nasi. Padahal kalimat itu berlaku sebaliknya. Tanpa beras, air juga nggak akan bisa menghasilkan nasi. Nah, saudara percaya, saya nggak tahu apakah di luar sana ada yang pernah dapat pengertian ini, tapi yang jelas buat saya itu sebuah hikmat yang tiba-tiba membuat saya terbelah, benar juga ya. Dan buat saya secara pribadi itu memberikan saya sebuah pengertian bagaimana saya harus bersikap juga di rumah tangga dengan istri saya. Dan saya ceritakan ini kemarin sama istri saya. So, ini adalah sebuah contoh bagaimana kalau kita hidup di dalam jalan Tuhan, Tuhan tuh bisa kasih hikmat dari hal-hal yang paling sederhana, tapi boom, itu memberikan sebuah pengertian dan menghadirkan pertobatan, dan bahkan lewat hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, kita bisa jadi berkat buat orang banyak. Berapa banyak saudara yang rindu bisa mendapatkan tuntunan hikmat seperti itu? Saya percaya kita semua rindu. Dan itulah yang Tuhan janjikan. Kita tahu bagaimana caranya kita harus hidup. Kita tahu bagaimana cara kita harus menjalankan bisnis kita dengan maksimal sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bagaimana caranya kita menjalani pernikahan dan mendidik anak kita. Kita tahu bagaimana caranya kita membangun pelayanan kita. Dan seterusnya. Dan itulah hasil dari hikmat Tuhan. Dan yang kelima sebagai penutup adalah di ayat yang ke-21 dituliskan, sebab orang-orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan sebagai hasil atau buah yang kelima adalah kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Apapun itu. Karena bukankah janji Tuhan akan kita nikmati waktu kita hidup sesuai dengan perintahnya. Dan kita akan hidup sesuai perintahnya kalau kita memahami dan taat kepadanya. Dan disebut apakah orang yang memahami dan taat akan firman-Nya? Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mendapatkan hikmat, orang-orang yang mendapatkan pengertian, orang-orang yang bijaksana. So sekali lagi saudara, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu untuk menikmati buahnya. Hidup dalam takut akan Tuhan, mendapatkan hikmat, pengetahuan, dan pengertian dari Tuhan, menerima pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bahkan kita memahami dan mampu tahu bagaimana caranya kita hidup dalam jalan yang benar, dan bahkan menikmati janji-janji Tuhan. Tapi ini semua saudara adalah sebuah hasil ketika kita mau melakukan tanggung jawab kita untuk hidup di way of wisdom, jalan hikmat, jalan kebijaksanaan. Doa saya lewat sharing yang singkat ini, kita semua boleh mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Dan saatnya dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Roh Kudus yang berbicara meneguhkan dan kemudian menolong kita semua untuk kita boleh mengalami sebuah terobosan. Kita mendapatkan sebuah hikmat supaya kita berbalik dari jalan yang kita pikir benar tapi ternyata bukan, tapi kita hidup menurut firman Tuhan. Bukan apa kata kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena apa kata orang, bukan karena kebenaran dunia, tapi karena hikmat yang datangnya dari kebenaran firman Tuhan. Mari pejamkan mata kita dimanapun kita berada. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar firman yang baru saja kita terima boleh dimateraikan oleh Roh Kudus dan menghadirkan pengertian dalam hati setiap kita yang mendengarnya. Dan dimanapun Anda berada, kalau Anda berkata, Tuhan, aku membutuhkan hikmat, aku membutuhkan tuntunan Tuhan, dengar sekali lagi, firman Tuhan berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat hendaklah ia meminta kepada Tuhan, yang akan memberikan tanpa membangkit-bangkit. Oleh karena itu, hari ini dimanapun Anda berada, mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan dan kerendahan hati. Datang dan berkata, Tuhan, aku gak bisa hidup kalau bukan karena tuntunan jalan Tuhan. Aku pakai caraku sendiri, pasti aku kelelahan. Aku selamanya sudah pakai semua cara. Tapi aku tahu hari ini aku dengar kebenaran firman Tuhan. Aku membutuhkan tuntunan dan guidance dari Tuhan. Mari datang kepada Dia. Dan Dia akan memberikannya kepada saudara. Dan buat Anda yang berkata, tapi bagaimana saya bisa mendapatkan hikmat kalau dengan pribadinya saja saya belum kenal. Dan that is totally true. Benar sekali. Sebabnya hal pertama yang perlu Anda lakukan hari ini adalah datang kepada sang pribadi hikmat, kepada sumber hikmat, yaitu Tuhan Yesus sendiri.
dan menyerahkan hidupmu kepadanya. Kalau engkau berkata, iya saya mau ikuti, saya berdoa sekarang. Tuhan Yesus, saya tahu saya membutuhkan Engkau. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya dosaku sudah diampuni dan hidupku sudah ditebus. Mulai hari ini, aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Dan Engkau yang memimpin dan mengambil alih kendali atas kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara tadi adalah doa yang datang dari hatimu, ini adalah sebuah awal yang baru. Kau akan melihat ketika engkau terus hidup dalam ketaatan, mencari hikmat, memahami, merenungkan, bahkan taat kepadanya. Kau akan lihat buah janji-janji yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan akan digenapi, dan kita akan melihat terobosan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, mari terus mencari hikmat seperti mencari harta yang terpendam tadi. Dan kita akan melihat hikmat akan menuntun hidup kita sehingga hidup kita menjadi maksimal di dalam Tuhan. Dan kami serahkan semua itu Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Reformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Praise the Lord. Saya percaya kita semua antusias di bulan yang baru ini. Dan kalau tadi kita sudah bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, kita mengalami perjumpaan secara pribadi lewat worship, lewat kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sudah mengajar dan mengingat kita semua, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbeda ketimbang orang-orang yang baru saja memulai ibadah hari ini. Dan kita mengakhiri ibadah online hari ini dengan semangat yang baru, dengan antusias dan kerinduan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dan tentunya bersedia untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari, saudara, dimanapun Anda berada hari ini, mari buka hati kita dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus yang mengasihi kita dengan luar biasa tanpa syarat. Bahkan Ia akan memberikan kepada kita hikmat yang kita butuhkan lewat persekutuan, pertolongan daripada Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita bukan hanya hari ini, tapi sampai seterusnya. Dan hanya dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, mengucap syukur, dan menerima pengutusan kita menjadi transformers dimanapun Tuhan tempatkan kita,
Kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday. God bless you.